Oke, Oke. mungkin sekali lagi aku mau ulang dari awal dulu ya, Ci ya, buat teman-teman Mm-mm. Troopers. Mungkin tadi ada juga yang baru join gitu kan, belum lihat juga nih kesusahan yang kita lewati di awal bersama ya, Ci. Jadi buat teman-teman di sini kita ada kedatangan Ci Helen Felicia ya, seorang profesional trader. Jadi kita akan Baik. ngobrol-ngobrol, diskusi ringan aja. Teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham, mungkin em, Cian bisa bantu kali ya kalau mereka pertanyaan secara teknikal, mungkin mereka mau melihat posisinya Boleh. gimana, boleh nih sama teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ya di comment section aja, taruh aja sahamnya apa, atau nggak di Q&A box juga bisa. Jadi untuk judul pembicaraan malam hari ini adalah trading sunset saat market sideways ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan ISG memang sekarang masih tergantung time frame juga kali ya Ci ya ngomongnya ya. Cuma masih bisa dibilang Mm-mm. sideways juga. Masih Yes. mungkin ada sedikit pesimis juga kali ya pelaku pasar modal. Jadi kita mau ngobrol nih langsung sama Ci Helen kira-kira strateginya gimana dan apakah ada potensi potensi sektor industri atau mungkin saham-saham beggar gitu ya di saat-saat seperti ini begitu ya. Oke, mungkin Oke. kita mulai dari awal dulu aja kali ya, Ci ya dari atas. Jadi kan kalau misalnya seperti Ya. yang udah aku jelasin tadi kan melihat kondisi market begitu ya yang masih sideways. Um, Tanggapannya Ci Helen gimana nih melihat keadaan market sekarang kita? Hmm. Oke, tanggapan terhadap market ya. Market sekarang memang pergerakannya lagi dalam fase pullback, koreksi, dan sudah menyentuh dan dekat-dekat titik support di 6738 itu ada support terdekat ya. Dan next support di 6705 lah kira-kira ya, 6700. Tapi posisi candle per hari ini sih mungkin ada chance untuk reversal apabila dia bisa break high di 6799 ya. Jadi candle high sebelumnya kalau itu di breakout kemungkinan akan ada reversal pattern. Jadi artinya gampangnya IHSG akan hijau, Hmm, rebound. ada potensi rebound Rebound. ya. Nah, ya reboundnya ke arah mana? Target ya kurang lebih di sekitar 68-an ya, 68, 85 lah kira-kira. Itu potensi upside yang terdekat lah kalau misalnya mau rebound mungkin bisa ke sana. Mungkin tidak dicapai dalam satu hari ya. Jadi bisa dalam beberapa hari tapi on the way ke sana. Dengan catatan 6738-nya tidak di break gitu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi kan strategi atau sorry pandangan terhadap market sideways ya. Market sideways mungkin untuk beberapa trader agak cenderung membosankan. Ada juga yang uh, justru malah melihat peluang-peluang ya di dalam market sideways seperti ini. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur strategi aja untuk trading di market seperti ini. Jadi kita menyesuaikan strategi trading itu di kondisi market sideways, kemudian uptrend dan downtrend itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di dalam fase seperti ini, strateginya untuk mencari cuan satset, kita mencari saham-saham yang memiliki breakout pattern gitu dan mungkin bukan yang di posisi first line first liner ya. Jadi bukan di posisi saham-saham yang big caps gitu. Mungkin bisa dilirik saham-saham yang di second or third liner tuh mungkin ada yang beberapa yang menarik gitu. Nah, tapi tergantung lagi seberapa besar dana yang akan di-tradingkan gitu. Jadi nanti kita akan pilih-pilih lah ya, sesuaikan dengan market cap saham tersebut dengan dana-dana yang akan kita coba untuk tradingkan gitu. Jadi kalau untuk market seperti ini, sideways itu kan gerakannya kan kayak gelombang gini kan, nyamping aja kan sebenarnya nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah juga. Jadi kita cari bottom line-nya sama cari upper line-nya. Jadi kita cari kalau memang mau mencari nih ya trading di saham-saham yang berkorelasi dekat dengan IHSG dan sejalan dengan IHSG. Artinya kalau IHSG drop dia juga ikut drop. Kalau IHSG-nya rebound dia juga ikut rebound. Misalkan teman-teman punya saham di yang berkorelasi dekat dengan IHSG bisa memanfaatkan titik-titik yang di
bottom line, di mana market itu menyentuh support IHSG atau composite ya, mungkin saya bisa lihatkan di chart Boleh bentar sih. ya supaya Iya. bisa lebih jelas. Gini, supaya lebih jelas ngomongnya. Nah, ini kan, maaf ini kurang jelas ya, tuh. Atau udah jelas? Cukup Buram. jelas kok, Ci, kelihatan candle-nya. Iya. Agak buram ya, Iya, sorry ya, gadget yang ini tuh kurang bagus kameranya. Tapi overall kita bisa lihat ya garis ini bisa, ya. Ci, aman. That's the point Iya. yang saya mau liatin ya. Di sini teman-teman bisa lihat garis MA ini ya. Ini kan nyamping aja, jadi gerakan saham ini nggak kemana-mana, cuma di sini-sini aja. Jadi ketika mungkin kalau teman-teman punya saham-saham yang berkorelasi dekat dengan IHSG, artinya ini bisa cari titik-titik DOW, buy on weakness ketika indeks menyentuh titik-titik ini. Nanti dicek lagi ya ke masing-masing emitennya, apakah memang emiten tersebut sudah menyentuh titik-titik supportnya ya, dan menarik untuk dikoleksi gitu. Jadi kita bisa perhatikan ketika IHSG menyentuh ini, garis-garis ini ya, dekat-dekat sini lah, 6738, itu kita mulai lirik lah. Kalau memang teman-teman suka yang saham-saham yang berkorelasi sama IHSG, bisa dilirik di sini, gitu, di level-level ini. Nah nanti jualnya kapan? Ketika nanti ya kita sesuaikan ya otomatis, karena pergerakan tiap emiten itu mungkin berbeda, tidak sama chartnya. Jadi at least mungkin ini adalah indikator utamanya kalau memang teman-teman pakai indikator IHSG ya. Ini bisa teman-teman perhatikan kalau sudah menyentuh titik ini adalah angkanya 6885. Jadi ketika rebound sampai di level ini, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk mulai taking profit atau cicil jual sebagian atau kayak gimana ya, itu strategi menyesuaikan dengan kenyamanan masing-masing aja dan tujuan trading plan-nya kayak apa gitu. Kalau dalam fase seperti ini sih, kalau saya pribadi, saya cenderungnya trading dalam waktu yang pendek, jangka pendek ya. Jadi bukan dalam jangka waktu yang disimpan untuk lama. Ya ada sih, cuman porsinya itu berbeda. Jadi trading-trading yang saya fokusin dalam market seperti ini itu trading-trading yang satsep istilahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi Ci Helen ada mention tentang jangka pendek itu hitungannya berapa tuh, berapa hari? Time frame-nya ya? Ya, time frame. Oke, gini. Jadi tidak semua trader itu bisa mantengin terus market ya. Kadang ada yang mungkin sehari harus ditinggal-tinggal, ada yang bisa lihat. Nah, kalau kita bisa lihat dan kita suka dengan trading yang high frequency, artinya kita keluar masuk gitu kan, satu gitu. Mungkin sehari bisa kayak 5 kali masuk, 5 kali entry, misalnya sekali entry nyari cuan dikit-dikit ya, 1-2% di TP, diulang lagi sampai 5 kali ya, kurang lebih sehari bisa gain 5-10% gitu misalnya. Dalam market seperti ini ya is very good gitu sebenarnya kalau bisa seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa dan tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan daripada boncos gitu. Jadi cara satsetnya di market seperti ini sih bisa macam-macam. Dalam time frame harian pun bisa kalau kita punya availability itu gitu. Tapi kalau kita available-nya cuma hanya sesekali ya cari aja trading-trading yang jangkanya pendek-pendek, jadi kita nggak usah menunggu terlalu lama. Saya kasih contoh kayak gini ya, kayak dalam time frame dalam hitungan hari lah, jadi 2 hari 3 hari kita TP gitu, atau mungkin time frame 1 minggu lah kita udah TP gitu. Ini saya kasih contoh misalnya saham ACES ya. ACES ya Ci ya? ACES ya, sorry ya ini kalau agak buram ya, bentar saya coba mungkin kamera ini nggak jelas. Tapi nggak tahu ini memang resolusi kurang bagus kali. Agak jelas? Ya, jelas. Mending ya. Jelas sih ya. Ya, oke. Jadi ini saham ACES teman-teman. Ini saya yang saya mention trading dalam jangka time frame pendek ya, hitungan hari. Nah waktu itu saya mungkin pernah info dari sini ini ada bekas-bekas jejak digitalnya ya. Ini saya udah pernah bikin target gitu. Ini saya target-target ini adalah target-target dalam jangka pendek ya. Ini teman-teman bisa lihat dari candle yang ini sampai mencapai ini itu cuma waktu 1 hari ya 2 hari lah let's say ya, besoknya udah tercapai. Mungkin 2 hari ini hari ketiga bisa tercapai tembus breakout. Kalau breakout kita hold. Nah kita lihat next
targetnya kan ke sini. Nah, ya udah, kalau teman-teman memang tipe-tipe yang tradingnya swing, tidak bisa terlalu melihat terus market, tapi ingin cuan satset dalam waktu time frame daily, artinya 1, 2, 3 hari lah ya, yang mungkin teman-teman bisa coba pasang stop loss, fitur stop loss ya di Sukor, di OLT-nya Sukor itu juga ada fitur stop loss, kemudian fitur GTC, jadi kita tidak perlu mantengin terus. Teman-teman kan udah tahu nih target di sini, SL di sini, ya udah pasang aja, terus kita tinggal gitu. Nanti ketika harga menyentuh titik itu kita udah ke-trigger aja, kita nggak perlu lihat itu udah terjadi gitu. Nah, ini udah bisa kita lihat di sini, target selanjutnya adalah 490 waktu itu aja sih ya, dan udah tercapai. Kalau kita masih lihat momentumnya masih ada, kita mau hold, nggak apa-apa juga. Kita lihat nih, volumenya masih high terus ya, berarti ini momentumnya mungkin waktu itu masih ada teman-teman ini. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk hold. Nah, kalau kita masih belum yakin juga, nanti tiba-tiba kalau diguyur gimana nih? Nah, kita coba pasang fitur trailing stop, teman-teman. Nah, kalau nggak tahu caranya, mungkin bisa di Google ya. Nah, itu fitur itu tuh sangat membantu banget buat kita. Kita harus bisa ya, kalau fitur itu wajib lah buat trader. Mungkin untuk pemula ya, kalau udah biasa bisa mantengin, mungkin nggak perlu pasang juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula, sangat disarankan menggunakan fitur-fitur itu, sangat membantu banget. Nah, ketika sudah mencapai titik ini dan dia mungkin masih punya momentum dan kita mungkin pasang trailing stopnya di garis ini, ketika dia nanjak sampai sini, terus kemudian ada yang TP-TP sebagian, dia closing di sini, trailing stop kita kan belum ke trigger nih. Jadi kita masih punya kesempatan melihat market besoknya seperti apa, harganya kayak apa. Kalau dia bisa bikin higher high berarti dan volume tinggi, berarti dia masih bisa melanjutkan kenaikan sampai target berikutnya. Nah, ini target berikutnya di sini 540. Ini kalau teman-teman lihat nih nggak lama kok, dari yang sini sampai sini cuma hitungan berapa hari, 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari lah maksimal ya. Udah mencapai titik 540. Ini coba saya lihat ya price range-nya di angka dari sini. Oke, dari sini sampai sini lah ya. Ini udah 24% ya teman-teman. Dari cuman berapa hari doang nih, 1, 2, 3, 4, 5 hari loh. Dapat gain segini di market seperti ini, itu menurut saya ya udah oke banget gitu. Ya kita mungkin kalau dikasih lebih ya syukur, tapi kalau enggak pun kita misalnya udah terlanjur TP nih di sini, yang nggak usah nyesel juga kali dong, ya bersyukur aja. Nanti kita mungkin bisa ambil ulang gitu kan, karena kalau dia udah menyentuh titik ini, sebenarnya juga ada kemungkinan dia dibawa koreksi ke sini dulu baru nanjak gitu. Kalau ada banyak yang taking profit, tapi ternyata volume yang taking profit dan yang beli masih banyak yang beli ya, jadi harga itu masih tertahan di sini kemarin dan tidak melakukan koreksi ke neckline gitu. Ya. Tapi itu masih ada gap ya Ci ya, kalau aku lihat tadi ya masalah ya. Ada gapnya ya dari yang hari ini sampai kemarin ya. Biasanya itu harus ya di tengah itu. Yang mana ya? Bentar. Di angka berapa sih? Yang hari ini sama yang kemarin tuh biasanya kan ini gap itu. Oh, ini ada jarumnya, jadi nggak ada gapnya. Ini jarum. Ada yang Oh iya. Ada. Ya, jadi ini nggak ada gap. Tidak ngarep-ngarep gap. Iya. Oke, gitu. Jadi kalau misalnya tadi nih Cihan udah cukup banyak menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku berusaha recap sedikit, mungkin tadi salah satunya adalah mencari istilahnya saham-saham yang ada kesamaannya dengan pergerakan IHSG, begitu ya Ci ya. Dan kita ngambil ya kalau ada yang betul ya. Terus dijualnya pas di saat sudah mendekati resistance line-nya, begitu ya? Ya bisa kayak gitu ya kalau yang berkorelasi dengan IHSG. Tapi kan ada saham-saham yang di liner mungkin yang tidak ada korelasi dengan IHSG dan memiliki potensi gain yang cukup lumayan, itu juga ada. Nah itu kita bisa pertimbangkan juga untuk satu gitu. Oke. Wah ini banyak banget ya teman-teman ya insight dari C. Helen ya. Tadi juga salah satunya aku ingat adalah untuk bisa mungkin mulai memperhatikan second and third liner juga lah ya, papan-papan
Ya, di bawah di saat-saat seperti begini juga dapat memberikan cuan gitu ya buat kita. mm-mm. Tapi istilahnya jangan gampang terbawa dengan arus pesimis, tapi itu juga harus bisa melihat hal-hal Betul, 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 optimistik betul, ya begitu. Oke, betul. mungkin buat teman-teman di sini karena kita akan nanti selesainya tetap di jam 8.30, kita langsung ke pertanyaannya aja gimana Ci nih? Kayaknya teman-teman udah mulai Boleh, nggak banyak apa-apa. nanya nih. Oke, ada yang nanya nih Ci. Ya. Pertanyaan pertama kita ambil dari Hafid dulu nih. Pertanyaannya, MNCN siap naik kah? Siap naik nggak, Ci? Mungkin boleh dilihat aja, Ci, secara teknikalnya MNCN itu gimana nih? Mungkin view-nya dari Ci Helen gitu sebagai seorang Sebentar ya. MNCN. profesional. Saya buka chartnya dulu ya. Ya, Saya izin buka ya, chart dulu ya. Nah, ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh ya langsung di Q&A atau nggak di comment section-nya juga. Dan aku juga mau ingetin nih sambil kita nunggu Ci Helen, kalau kalian belum punya rekening, boleh buka di fund.supersecrets.com ya, di komen yang aku udah pin ya teman-teman. Oke, Ci Helen. Ya. MN. Jangan lupa kode referralnya. Oh, kode referralnya apa nih, Ci? Mungkin boleh dibilang deh. Oke,